Tahukah kamu kalau penipuan skema Ponzi itu diambil dari nama orang? Ponzi lahir dengan nama Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi pada 3 Maret 1882 di Lugo, Italia. Sejak muda, Ponzi terobsesi pada satu hal, cepat kaya. Ia kuliah di Universitas Roma La Sapienza, tetapi lebih sering menghabiskan waktu di kafe dan berjudi. Kuliahnya tidak selesai. Pada 1903, Ponzi berlayar ke Amerika Serikat dengan mimpi besar dan uang pas-pasan. Realitanya keras, ia bekerja serabutan, pelayan, buruh, namun terus gagal. Tahun 1907, ia pindah ke Kanada dan bekerja di sebuah bank kecil. Di sana, ia melihat praktik bank yang membayar nasabah lama dengan uang nasabah baru agar terlihat stabil. Bank itu akhirnya bangkrut. Pengalaman ini kelak menjadi pelajaran penting bagi Ponzi. Ia kembali ke Amerika Serikat, hidup semakin terpuruk. Bahkan, Ponzi sempat dipenjara karena memalsukan cek dan kemudian kembali dipenjara karena menyelundupkan imigran ilegal dari Kanada ke Amerika Serikat. Reputasinya sebagai penipu mulai terbentuk. Pada 1919 hingga 1920, Ponzi menemukan ide yang ia klaim sebagai peluang emas, International Reply Coupon, IRC, kupon pos internasional yang bisa ditukar dengan perangko. Ia mengaku bisa membeli kupon murah di Eropa, lalu menukarnya di AS dengan keuntungan besar karena perbedaan nilai mata uang pasca Perang Dunia I. Masalahnya, skema itu hampir mustahil dilakukan secara nyata dalam skala besar. Ia mendirikan perusahaan dan menjanjikan keuntungan 50% dalam 45 hari atau 100% dalam 90 hari. Tawaran ini menggoda masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit. Orang-orang berbondong-bondong menyerahkan tabungan hidup mereka. Dalam waktu singkat, Ponzi mengelola jutaan dolar atau setara ratusan juta dolar hari ini. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah tidak ada investasi nyata. Uang investor lama dibayar dari uang investor baru. Selama aliran uang masuk terus, ilusi keberhasilan tetap hidup. Ponzi hidup mewah, mobil mahal, rumah besar, setelan rapi. Media menjulukinya jenius keuangan. Kejatuhan dimulai ketika wartawan Boston Post menyelidiki kejanggalan bisnisnya. Seorang analis menunjukkan fakta sederhana. Jumlah kupon IRC di dunia tidak cukup untuk mendukung klaim keuntungan Ponzi. Kepanikan terjadi, investor beramai-ramai menarik uang. Skema runtuh seketika. Pada Agustus 1920, Charles Ponzi ditangkap. Ponzi mengaku bersalah atas penipuan lewat pos dan dijatuhi hukuman penjara federal. Setelah bebas, ia kembali diadili atas kejahatan tingkat negara bagian dan dipenjara lagi. Pada 1934, Ponzi dideportasi ke Italia. Ironisnya, ia kembali sebagai orang yang sudah dilupakan dan miskin. Ia hidup dalam kemiskinan, sakit, dan terlupakan. 18 Januari 1949, Charles Ponzi meninggal dunia di Rio de Janeiro. Nama Charles Ponzi kini abadi sebagai istilah skema Ponzi, modus penipuan finansial di mana keuntungan investor lama dibayar dari uang investor baru, bukan dari aktivitas bisnis nyata. Like kalau kamu suka video ini dan terima kasih.